Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator membuka sesi presentasi proyek akhir mata kuliah Artificial Intelligence. Presentasi hari ini akan membahas sebuah proyek dengan judul Perbandingan Kinerja Algoritma Decision Tree dan Naive Bayes dalam memprediksi diabetes menggunakan RapidMiner. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Juga Rana Praja dengan NPM 237006058. Selanjutnya ada Iwan Kurniawan Julianto dengan NPM 237006102. Selanjutnya ada Anugrah Aditya Mardatila dengan NPM 237006106. Selanjutnya ada saya sendiri, Bunga Nur Munawaroh dengan NPM 237006110. Dan juga selanjutnya ada Muhammad Raihan Ardiansyah dengan NPM 237006113. Baik, untuk yang selanjutnya adalah penjelasan tentang RapidMiner. RapidMiner adalah sebuah platform software untuk data science yang menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data, machine learning, data mining, text mining, dan analisis prediktif. Platform ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis data secara visual dengan menghubungkan berbagai operator melalui antarmuka grafis dan digunakan untuk keperluan bisnis, penelitian, serta pendidikan. Baik, untuk selanjutnya, ada instalasi tools yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin masuk ya, izin share screen juga. Di sini saya akan melakukan instalasi tool yang RapidMiner ya. Pertama kita kunjungi akun myrapidminer.com, lalu bila belum mempunyai akun, bisa diregister dulu. Lalu di sini saya menggunakan yang educational purpose. Di sini tinggal isi aja ya, ada banyak pilihan. Dikarenakan saya sudah register, kita lanjut aja ke Nah, di sini itu ada beberapa pilihan. Kalian tinggal langsung klik download. Nah, di sini itu ada beberapa pilihan ya, tergantung operating system kalian. Ada yang pakai Windows, ada yang pakai Linux. Semoga bisa juga di Mac. Di sini kita pencet yang Windows. Untuk size-nya itu perkiraan 500 MB. Nah, untuk penginstalannya begini. Kita next. Dan kita tunggu dulu sampai ininya barnya baru sampai bar video. Baik ya, di sini sudah terinstall, kita bisa finish dan langsung sekalian launch AI Studio-nya. Nah, di sini sedang membuka ya si RapidMiner-nya. Nah, untuk tampilan awalnya itu seperti ini ya buat RapidMiner. Dikarenakan instalasi toolnya sudah beres, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Raihan yang sudah menjelaskan tentang instalasi tools-nya. Untuk selanjutnya, ada pengenalan lingkungan kerja tools yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya izin akan mengenalkan lingkungan kerja dari tools RapidMiner AI Studio ini yang sebelumnya sudah diinstal. Izin share screen dulu deh.
Nah, ini berikut tampilan awal dari tools AI Studio yang tadi sudah diinstal. Ini ada beberapa panel. Yang pertama itu adalah panel untuk memulai atau start suatu proses gitu. Kita close dulu aja ini. Nah, di sini ada beberapa panel. Yang pertama dari kiri atas itu ada toolbar utama, di mana itu berisi proses untuk membuat, ada proses baru, ini untuk proses baru yang tadi yang start, terus ada open proses yang sudah eksis, terus ada save, ada run untuk menjalankan proses, dan juga ada undo redo, dan stop untuk menghentikan proses. Di bawahnya sebelah kiri itu ada panel repository atau repository panel, itu tempat menyimpan dan mengelola dataset, project, atau model yang telah dibuat. Juga dari panel-panel ini itu bisa di drag and drop nantinya dibuat pemodelan. Di bawah repository itu ada panel operators. Itu memiliki fungsi untuk mengimport data, preprocessing data, misalnya handle missing values, pemilihan algoritma machine learning, dan juga bisa untuk mengevaluasi model, serta utilitas-utilitas tambahan. Sama ini seperti yang panel repository, ini juga bisa di drag and drop ke tengah sini. Nah, yang tengah ini itu namanya adalah panel proses atau proses panel. Itu adalah area utama untuk mendesain, membuat flow data mining dengan menyusun operator secara visual. Selanjutnya di sebelah kanan itu ada panel parameter. Itu digunakan untuk mengatur parameter operator yang dipilih, contohnya seperti random seed, pilihan atribut, dan konfigurasi model algoritma. Parameternya itu akan berubah tergantung operator mana yang dipilih. Oke, sekian untuk pengenalan lingkungan kerja dari tools AI Studio ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, akan ada pengenalan studi case yang akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, jadi untuk studi kasus pembuktian penggunaan rapid miner ini akan berfokus pada pemanfaatan machine learning untuk membantu mengidentifikasi potensi seperti diabetes pada pasien berdasarkan dataset yang sudah disediakan. Nah, diabetes ini itu adalah menjadi satu penyakit yang banyak dialami masyarakat dan seringkali terlambat terdeteksi karena gejala awalnya yang tidak terlihat. Dengan dukungan teknologi, proses pengecekan awal dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat. Jadi data yang digunakan itu berisi informasi seperti kadar gula darah pasien, tekanan darah pasien, dan indeks massa tubuh, serta riwayat kesehatan pasien. Nah, jadi dari seluruh informasi tersebut itu dianalisis menggunakan algoritma yang akan digunakan pada rapid miner tersebut seperti decision tree dan naive Bayes. Kedua model itu dibandingkan dan dilihat untuk melihat metode mana yang lebih baik dalam memprediksi apakah pasien tersebut memiliki risiko diabetes atau tidak. Dan hasil yang diperoleh itu diharapkan dapat menjadi pendukung dalam proses penilaian kesehatan dan pencegahan dini terhadap penyakit diabetes. Jadi untuk solusi yang digunakan pada studi kasus ini adalah dengan membuat model prediksi diabetes menggunakan algoritma decision tree dan naive Bayes. Data kesehatan pasien diproses dan digunakan untuk melatih model agar dapat mengenali pola yang menunjukkan risiko diabetes. Dari kedua metode tersebut diuji dan dibandingkan hasilnya untuk mengetahui algoritma yang memberikan prediksi paling akurat dalam memprediksikan apakah seorang pasien memiliki risiko diabetes. Jadi dengan cara ini proses deteksi awal diabetes dapat dilakukan lebih cepat dan membantu mendukung keputusan medis. Untuk demo penggunaannya saya serahkan kepada rekan saya. Baik ya, izin masuk. Mungkin selanjutnya di sini saya akan mendemokan untuk penggunaan dari studi case yang sudah kami buat.
Ini langsung saja ke tempat kerjanya ya. Mungkin di sini pertama kita bisa langsung mengimport menggunakan operator yaitu read. Karena di sini datasetnya berbentuk CSV, jadi kita menggunakan read CSV. Kita bisa langsung import database-nya. Di sini kita bisa langsung menuju folder yang menyimpan database tersebut. Nah, di sini kita menggunakan database diabetes.csv. Di dalam database tersebut banyak sekali parameter-parameter ya, kayak kehamilan, glukos dan lain sebagainya. Mungkin selanjutnya di sini kita akan menentukan gitu label yang akan digunakan untuk pengujian atau nah di sini untuk parameternya yaitu kita menggunakan yang outcome, lalu kita change role-nya menjadi label gitu, karena ini akan kita gunakan untuk memprediksi gitu. Dan karena ini hanya 1 dan 0 atau binary, jadi kita pakai binomial. Kita langsung finish. Nah, selanjutnya kita menggunakan, karena kita akan menggunakan 2 model ya. Jadi kita menggunakan multiply. Fungsi multiply ini jadi untuk si database ini kita tidak perlu menginput 2 kali gitu. Jadi hanya 1 kali saja dan bisa dilakukan dipakai 2 kali gitu. Selanjutnya kita langsung saja menggunakan modelnya, yaitu kita yang pertama itu ada NiceBase. Kita bisa langsung sambungkan saja dari datasetnya ke model kita. Nah, selanjutnya kita menggunakan apply model. Nah, fungsi apply model ini di mana kita tuh menggunakan model database kita yang sudah dilatih sebelumnya gitu agar bisa digunakan. Setelah itu kita menggunakan performance. Penggunaan operator performance ini fungsinya untuk agar dataset yang sudah siap diolah sebelumnya, kita bisa mengevaluasi gitu dari dataset itu. Nah, mungkin bisa langsung hubungan ke output. Nah, mungkin untuk alurnya sama ya, untuk model desinfect juga, metode desinfect juga. Nah, selanjutnya kita bisa langsung hubungkan dari datasetnya. Lalu kita gunakan apply model juga untuk menggunakan dataset yang sudah dilatih sebelumnya. Kita bisa langsung hubungkan saja. Lalu dataset yang sudah dilatih sebelumnya kita evaluasi gitu menggunakan performance. Nah, kita langsung ke output kan. Nah, jika sudah selesai kita bisa langsung run gitu si projectnya. Nah, mungkin ini hasilnya dari project ini. Untuk yang pertama tuh ini untuk NiceBase, di mana akurasi dari NiceBase ini 76% itu dari semua data yang sudah ada. Nah, untuk tabel ini merupakan tabel 2x2, di mana ini merupakan prediksi 1, di mana prediksi 1 itu yang mengatakan kalau si satu orang itu mengalami diabetes. Nah, ketika prediksi 1 ketemu 1 berarti itu dikatakan benar. Tapi jika ketemu 0 ini maka dikatakan tidak benar gitu. Jadi ketika prediksi 1 itu diabetes, tapi di sini tuh ada 79 orang yang dikatakan tidak diabetes gitu. Nah, yang ini juga sama gitu. Seperti yang sebelumnya, hanya dikembalikan saja.
Nah, mungkin selanjutnya untuk yang decision tree. Di mana decision tree ini mungkin hasilnya tidak jauh berbeda, di mana untuk akurasinya itu 77% dan ini untuk yang dikatakan diabetes, namun 106 orang itu berhasil dikatakan benar-benar diabetes, namun 12 orang lainnya itu tidak diabetes gitu. Nah, untuk prediksi tidak diabetes 162 orang itu beneran tidak diabetes dan 488 orang ini dikatakan diabetes. Mungkin untuk hasilnya di sini karena hasilnya itu untuk akurasinya mungkin lebih baik yang decision tree karena eh, meskipun beda 1% gitu, jadi hasilnya itu lebih baik yang decision tree. Mungkin untuk demonya sekian gitu, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian atas pemaparannya yang sangat informatif. Dari presentasi hari ini, kita dapat memahami bagaimana kedua algoritma, yaitu decision tree dan Naive Bayes, memiliki karakteristik dan performa yang berbeda dalam memprediksi diabetes, serta bagaimana RapidMiner membantu dalam proses analisisnya. Semoga proyek ini dapat memberikan wawasan tambahan dalam penerapan algoritma machine learning dan artificial intelligence untuk permasalahan kesehatan. Dengan demikian, sesi presentasi proyek akhir mata kuliah Artificial Intelligence ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.